Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat game hari ya. Seperti yang sudah kita lihat, kita akan membuat game seperti ini kurang lebih. Seperti itu. Yuk kita mulai. Kita buka proyek baru. Oke. Nah, yang pertama adalah kita akan memulai balapan dengan satu karakter utama dulu ya. Nah, kita akan membuat backdropnya terlebih dahulu. Kita akan memberi backdrop Night City. Enggak, bukan ini. Night City. Nah, yang terang ini ya. Oke, kemudian kita tidak akan mempergunakan sprite kucing yang sudah ada. Kita akan mengganti. Sebentar. Kita akan tetap menggunakannya. Oke, kita letakkan dia di posisi tertentu. Kemudian kita berikan kode untuk si kucing ini berjalan. Kucing ini akan berjalan jika kita menekan tombol spasi. Sehingga kita akan mengambil event when space key press. Untuk perpindahannya kita akan mengambil block move dari motion ya. Bisa kita ganti misalnya 5 ya. Oh, jika tidak mau kita refresh dulu. Sebentar, ini yang tadi. Oke, kita refresh. Kita buka kembali. Oke, kita ganti 5 ya. Nah, di sini kita akan mencoba. Nah, begitu kita tekan spasi, maka si kucing akan terus move maju ya sesuai arahnya. Kalau arahnya 90 kan ke arah kanan ini, maka dia akan menuju maju ke arah kanan seperti itu. Nah, kemudian sprite ini kan setiap kali kita jalankan dia akan berpindah tempat. Merepotkan sekali jika harus kita rapikan terus ke sini setiap kita mencobanya. Maka ini akan kita atur ya. Kita atur supaya setiap kali aplikasi dijalankan dia akan berada di posisi start dia gitu ya, startnya sendiri. Baik, kita akan ambil event, kemudian kita ambil go to position ya. Go to posisinya di mana? Umpama di sini. Sebentar, kita letakkan dulu dia di mana ya? Kira-kira di sini ya. Nah, perhatikan minus 192 untuk X-nya dan Y-nya minus 39. Nah, maka jika kita ambil go to X, maka ini akan menyesuaikan. Begitu ya. Dia akan merefresh, menyamai angka yang ada di sini. Oke. Nah, coba kita jalankan. Oke, kita jalankan ya gitu ya. Dia bergerak. Ketika kita memulai kembali, maka dia akan kembali di posisinya semula. Seperti itu. Baik, sampai di sini bisa dicoba ya. Nah, kemudian bagaimana jika si kucing mencapai garis terakhirnya? Nanti di sini akan kita bikin garis finish. Oke, kita akan mendesain sebuah garis dulu ya. Kita akan membuat sprite custom. Ya, choose a sprite.
Kemudian pen. Kita akan mengambil garis. Kita besarkan dulu size-nya. Mungkin cukup. Nah, kira-kira seperti itu ya. Untuk warnanya boleh diganti misalnya merah. Ya seperti itu ya. Oke. Jika terlalu panjang kita bisa pendekkan. Oke. Saya selalu terbiasa menengahkan center of sprite dengan center of canvasnya gitu. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang untuk di panggung tinggal kita seret saja dia, kita seret. Oke. Baik, kira-kira seperti itu ya. Nah, tipsnya jika anak-anak sekalian kesulitan untuk meluruskan gitu ya, meluruskan garisnya. Nah, anak-anak bisa sambil menekan tombol shift di keyboard, maka dia pasti akan lurus. Dia tidak akan ke kiri kanan gitu ya. Dia akan lurus gitu. Nah, itu ya. Itu tips saja. Oke. Oke, sudah kita seret di sini. Kemudian pada sprite 1 ini tadi, pada si sprite pemain ini tadi, kita akan tambahkan blok di blok yang sudah ada. Di blok move ini ya, kita tambahkan control if jika kucing ini menyentuh ini sprite 1, ini sprite 2, jika si kucing menyentuh sprite 2 ya, maka apa yang terjadi? Dia akan mengucapkan sesuatu, misalnya hore, menang, seperti itu ya. Oke. Kita ambil touching ya. Touching itu di palette sensing. Letakkan di dalam blok if. Sprite 2. Nah, jadi jika si sprite 1 menyentuh sprite 2, apa yang akan terjadi? Dia akan mengucapkan sesuatu. Say. Hore. Misalkan seperti itu ya. Aku menang. Begitu. Caranya kebanyakan mungkin. Oke, seperti itu. Orangnya aku menang. Gitu. Kita akan coba. Kita coba. Kita praktekkan. Oke, dia terus bergerak. Nah, ketika dia menyentuh akan keluar tulisan hore, aku menang. Tentu saja sesuai dengan yang kita tulis di dalam blok C ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan pembalap lain atau pesaing daripada si kucing ini. Nah, kucing kan biasanya musuhan sama doggy ya. Kita cari apa sih namanya? Sprite-nya? Nah, dog beneran ya. Kalau dog 1 ini dia tidak ada apa namanya? Kostum bergerak ya. Kalau dog 2 ini dia ada kostum bergerak, jadi kita ambil dog 2 saja. Nah, kita letakkan juga dia di anggap saja di sinilah ya, biar tidak terlalu menumpuk dengan si kucing nantinya. Umpama di sini gitu. Nah, jika perlu di sini. Oke. Nah, sama seperti sprite 1 tadi, ini harus kita tentukan posisi mulainya. Ya. Kita lihat dulu dog ini posisi X-nya 209. Y-nya 102 gitu ya. Oke, kita ambil even when black click, kemudian kita ambil motion. Ini
Ini kira-kira begini, sama enggak nih moncongnya ya. Oke. Kita ambil go to X-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, jika pergerakan si kucing tadi, sprite 1 tadi kita menggunakan spasi, untuk pergerakan si dog ini kita akan menggunakan tombol lain, misalnya panah kanan. Ya. Dengan pola yang sama persis dengan pergerakan si kucing tadi, dengan script yang sama persis ya. Nah, untuk itu kita bisa mengkopinya saja, dengan menduplikatnya dengan cara kita ke sprite 1, kita ketik code-nya, kemudian ada kode ini, kita tarik ke sprite doc 2. Nah, itu adalah cara mengcopy kode ya, atau script. Nah, sekarang sudah masuk. Tinggal kita ganti tombol kendalinya, right arrow. Mungkin kata-katanya juga bisa kita bedakan ya. Hore. Aku. Hore. Aku yang menang. Misalnya gitu ya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Atau hore, aku juara. Biar beda saja sih sebenarnya tampilannya ya. Nah, bisa kita jalankan misalnya. Jadi, nah gitu ya. Kita bikin si Dogi menang. Nah, hore aku juara gitu. Oke. Sampai sini masih bisa mengikuti ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan sound, suara gitu ya. Jadi kalau kucing yang menang, kita tambahkan suara apa gitu ya. Jika Dogi yang menang, bisa ditambahkan suara apa juga gitu. Misalnya untuk si kucing, kita tambahkan sound. Kalau meow, dia ada apa saja? Oh, masa meow yang enggak seru ya? Oke, kita taruh dulu. Kemudian kita ke tab sound, kita ke sound, kita cari suara kemenangan misalnya cheer. Nah, ini kita ambil nanti untuk si kucing dulu ya. Oke, ini untuk kucing. Kita ganti cheer gitu. Nah, untuk Dogi bisa juga kita tambahkan. Kita tambahkan dengan cara yang sama, tetap sound, kemudian ke choose a sound, kita pilih yang ada cheer tadi juga. Soalnya ini gold cheer. Oke, kemudian kembali ke kode, ini kita ganti gold cheer. Oke. Sekarang kita jalankan lagi. Gimana kalau kucingnya yang menang? Suaranya agak terlambat datangnya gitu ya. Kenapa? Karena say hore aku juara ini for 2 seconds. Dia nunggu 2 detik dulu baru dia bersuara play sound cheer sini ya. Nunggu 2 detik baru play sound cheer until done gitu. Nah, ini harus kita akali. Kita lihat dulu kalau say-nya. Ini kita tukar saja posisinya. Kita bunyikan dulu baru dia berkata-kata. Nah, untuk bunyi kita ambil start sound saja ya. Jadi dia berbunyi dan berbarengan dengan say ini gitu. Ini bisa kita buang ke kiri. Nah, dia hilang. Begitu juga dengan dog berarti ya. Ini kita buang
Kemudian kita ambil start sound, kita letakkan di atas. Coba kita akan lihat, mungkin lebih cocok ya, lebih alami, lebih natural. Suaranya tampil, suaranya juga bermain sampai selesai, berbarengan lah kira-kira gitu. Baik, nah begitu mengakali antara tampilan suara dan ucapan. Nah kemudian kan dari tadi kita lihat kucing dan doginya ini, cat and dognya ini berpindah tempat tapi tidak bergerak ya, tidak menganimasi. Nah karena itu kita akan berikan animasi untuk kucing dahulu. Sebelumnya kita lihat dulu kostum dari kucing ini. Kostum dari kucing ini ada 2 ya. Nah ini berarti bisa kita animasikan. Jika tidak lebih dari 1, artinya hanya ada 1 kostum, tidak bisa dianimasikan ya. Nah kita baik, ini berarti bisa dianimasikan. Kita kembali ke kode, kita tambahkan perintah next kostum saja, kita letakkan di bawah move gitu. Kita coba ya. Nah gitu ya, si kucing bergerak seperti itu ya, jadi lebih nah gitu ya. Nah seperti itu, iya. Nah untuk dogi ini dia ada kostum. Nah untuk kostum ini tidak perlu sepertinya, kita hanya memerlukan ini dan ini ya. Nah untuk yang ini bisa kita buang gitu. Oke, itu untuk cara menganimasikan. Kemudian kita akan merubah bagaimana jika si dogi ini kita buat dia bergerak sendiri tanpa kita kendalikan gitu ya. Kita akan ganti kode daripada si dogi. Ini tidak apa-apa, buat kenangan saja gitu ya. Kita akan tambahkan when flag click. Oh tidak, kita pakai when flag click ini saja. Kita tinggal tambahkan glide. No, bukan yang ini, tapi yang ini. Glide to posisinya yang sekarang ya. Nah, jadi glide to 167 minus 100 ya, Y-nya. Selama berapa detik? Misalnya kita buat dia 5 detik. Gitu. Nah, ini bisa kita ambil ini. Ya. Jadi dia setelah 5 detik dia akan mencapai titik ini, maka dia akan berbunyi dan dia akan mengucapkan ini. Ya. Nah, untuk next kostumnya gimana nih, ya? Untuk kostum ini, untuk kostum bisa kita buatkan, ini kita buang saja ya. Oke, untuk kostum kita bisa buatkan event sendiri ya. Misalnya, oke, when flag click, kemudian forever, kita kasih next kostum. Kita kasih waktu tunda biar dia tidak terlalu cepat. Misalnya 0,5. Oke. Kita jalankan. Nah ya. Jadi
langkah padahal dia sudah finish ya. Nah, ini harus kita tambahkan if, atau kita gunakan repeat until deh. Kita gunakan repeat until sebentar. Ulangi terus ini sampai menyentuh touching spread 2 ya gitu. Jadi diulangi terus hingga menyentuh spread 2. Berarti ini tidak kita perlukan. Ini misal terlalu lambat, kita bisa cepatkan 0,25 misalnya. Oke, kita jalankan. Nah, seperti itu ya. Kita fokus ke doginya. Selesai untuk aplikasi kita yang ini ya. Selamat mencoba ya, terus mencoba karena logika keterampilan ya itu akan terus terasah dengan banyak mencoba. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.